Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu Ya Rahimu Ya Quddusu Ya Salamu Ya Azizu Ya Alimu Ya Karimu La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-sholihin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salatullah Salatullah ala Yasin tawassalna wa bil hadi wa kulli munja ya lil bad la ilaha illallah al malikul haqqul mubin bikul wadil astaghfirullah rabbal baraya mal khataya astaghfirullah
Qadaya alhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa TV 9, santun menyejukkan di mana saja berada, semoga selalu ditulungi oleh Allah. Para jamaah pondok pesantren mahasiswa Al-Jihad Surabaya, Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, mudah-mudahan selalu istiqomah di dalam setiap kebaikan. Amin Allahumma. Pagi hari ini kita akan ngaji surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 63. Surat An-Nur 24 ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'alu du'a'ar rasuli bainakum kadu'a'i ba'dikum ba'dha. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Sadaqallahul azim. Ayat ini asbabun nuzulnya, orang-orang Arab waktu itu, terutama orang-orang munafik, itu kalau panggil Nabi itu ya Muhammad, Muhammad, Ahmad, nggak mau memanggil ya Rasul atau ya Nabi Allah, nggak mau, karena merasa dia itu orang-orang munafik merasa derajatnya itu lebih tinggi dibanding Kanjeng Nabi. Karena kebiasaan itu lalu turunlah ayat ini. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum, janganlah kalian jadikan panggilan kepada Rasul di antara kamu kadu'ai ba'dzikum ba'dho, seperti memanggil di antara kalian. Ya misalnya Pak Imam Hambali, ya Pak Sumali, jangan memanggil begitu kayak orang-orang gitu, tapi panggillah ya Rasul, ya Nabi Allah. Jangan memanggil namanya. Tapi ini khusus ke Rasul ya. Tapi ini punya pelajaran. Ini namanya pelajaran etika. Makanya kalau orang Jawa itu kan gak oleh manggil langsung, terus gak boso, kan ada boso nguku, boso
kromo, basa inggil mana, basa pewayangan. Itu menunjukkan ajaran etika. Ya sebenarnya maaf loh Pak, kulo jenengan itu jangan nyebut manggil buju itu namanya. Itu gelakno. Misalnya namanya itu Watiem. Yem. Kena kopi yem. Nah, gak oleh. Di apa yang. Pokoknya panggilan yang nggak namanya lah. Saya itu terus terang, kalau ada suami istri itu manggil namanya langsung itu yang kuping itu ngeng, gak enak. Ada itu artis itu suami istri kalau panggil itu koyok wong barat namanya gitu. Sing lakang ya dicerut jenenge, sing wedok dicerut jenenge. Ya mungkin itu anggapannya akrab. Tapi itu dalam Islam nggak cocok. Harus menggunakan etika yang baik. Makanya kalau orang ahli sunnah wal jamaah akan Sayyidina Muhammad, bukan kok terus nyembah Rasulullah. Wah berlebih-lebihan itu, ayah wah ya gak pantas tuh. Misalnya kita harus percaya dengan Muhammad, wadah kayak Muhammad bakul es teh, ya janganlah, ya pakai Sayyidina apa Nabina apa. Kalau Sayyidina itu kan kalau Jawa ya kan panjenenganipun. Pokoknya itu ajaran etika yang sopan. Saya kalau panggil santri kan ya mas, mas gitu, gak namanya gitu, mbak gitu. Jadi memang itu etika. Dan itu harus dibiasakan juga di tengah keluarga. Misalnya kakaknya panggil adiknya, ya jangan namanya. Minimal ada adiknya apa gimana. Lah adik ke kakak ya minimal mas lah. Atau kalau Surabaya apa? Cak. Caca. Memang itu ada tuntunannya. Dan itu punya pengaruh ke hati. Punya pengaruh ke hati. Makanya Islam ini Masya Allah teliti. Sampai masalah panggil memanggil aja dipandu. Islam itu teliti dan memang betul-betul sempurna Islam ini. Kalau kita ngikuti tuntunan Rasulullah, hidup ini pasti nyaman. Pasti nyaman lah. Yang membuat nggak nyaman itu kan meninggalkan adab. Toto kromo coba. Itu mesti menjadi hidup nggak nyaman. Saya tadi itu baru pulang. Tadi malam diundang Yai Mutawakil di pondoknya sana. Dan di sana itu kalau ceramah mau malam-malam penceramah minim 2. Kadang kebiasaan. Nah jadi itu pertama, kita harus dibiasakan memanggil yang menyenangkan. Nah, misalnya gini,
ada cewek namanya Butin, itu dulu namanya Sutina ya, Butin Bu Soeharto almarhumah, Sutina kalau nggak salah. Itu kan kalau dipanggil Butin itu kan api, Pak. Yang kuping barang enak. Tapi coba panggilan Nah, Bunah bersama Mbah To mau kemana? Ya ditembak ndasmu, ambek Kopassus. Walaupun itu ya namanya itu, tapi kan ya gak enak yang kuping. Bunah mau kemana Bunah? Pak To, Pak Soeharto, namanya ya Pak To Soeharto. Tapi kan gak enak no kuping. Makanya harus dipanggil yang beliau yang punya, yang dipanggil itu senang. Ya nggak apa-apa kalau dipanggil Bali, gelem ya nggak apa-apa. Bali, ono maneh Bajul. Aku yo kaget tuh, diceluk Bajul to li. Nggih are-are niku Pak. Tapi awakmu celuk Bajul yo guyang-guyu, berarti kan seneng. Bajul itu buaya itu ya. Kan buaya darat. Ya, namanya baik Mas Rifki, celuk Bajul. Jadi memang itu harus dibiasakan di keluarga kita, terutama di keluarga, okay? Ya kalau bisa di tengah masyarakat, wis tak gini, jenengan kalau biasa memanggil orang sopan, yang dipanggil itu mesti senang dan mesti punya respon yang tinggi. Tapi kalau jenengan manggil orang nggak sopan, lama-lama walaupun itu koncoplek, lama-lama itu ya gampang pecah. Hati itu nggak nyambung lama-lama. Ya harus betul-betul dibiasakan. Pondok pesantren yang masih menjunjung akhlak sopan santun itu yang pernah saya tahu ya, Pondok Peloso, pondoknya Gus Kausar. Itu kakaknya ke adiknya itu boso, apalagi adiknya ke kakak boso, semuanya itu, semua keluarganya. Makanya ya rukun, padahal itu keluarga besar itu. Bani Jazuli itu, berapa itu? Ya gara-gara panggilan yang menyejukkan. Ya mudah-mudahan ini bisa diamalkan lah, okay? Karena ini memang tuntunan Quran. Jadi walaupun memanggil itu dipandu oleh Al-Quran, panggillah dengan panggilan yang sopan. Yang kedua, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, hendaklah kalian itu kelewatan ya.
Qad ya'lamullahu alladzina, Allah itu mengetahui orang-orang yatasallaluna minkum liwada, yang pergi berangsur-angsur di antara kalian, yang berlindung dengan temannya. Maksudnya gini, ini kelakuannya orang munafik. Jadi Rasulullah itu kalau ngaji, ya ngaji gini. Orang-orang munafik itu kalau nggak cocok, maksudnya nggak cocok itu, maaf ya, ngajinya Kanjeng Nabi itu mengenai itu apa? Menyindir. Bu, ya sebenarnya Rasulullah nggak nyindir, ya ngaji biasa. Cuma kebetulan yang dibahas Nabi itu ya sesuatu yang nggak disenangi oleh orang munafik, nggak disenangi lah. Ya akhirnya tersindir. Itu langsung keluar, dan keluarnya itu apa? Amping-amping. Jadi ada temennya itu terus mundur, surut mulai sampai sakmono Islam itu bahas akhlaknya orang munafik. Jadi jenengan kalau di pengajian ya di mana aja, umpama loh sampean gak cocok gitu ya semenengai, jangan pulang. Itu nanti akhlaknya orang munafik ya begitu. Kecuali lah mungkin mau tergesa-gesa ada sesuatu yang harus memang meninggalkan majelis itu, atau kebelet nguyuh. Nah itu ada caranya itu. Jadi kalau maaf ya sampean ngaji gini, terus belum selesai. Ini kalau zaman Rasulullah itu kalau ada yang sahabat mau pergi karena sesuatu yang terpaksa harus meninggal pengajian, itu mesti harus izin. Caranya tangannya diangkat, izin ya Rasul. Oh ya, baru pergi. Gak kelunus. Jadi kalau mau meninggalkan itu harus izin dengan cara tangannya diangkat. Nah kalau meninggalkan karena materinya gak cocok, terus meninggalkan apalagi amping-amping lah, supaya gak ketok kiai ini, gak ketok ustadz sing ceramah, terus melipir, push mulai. Itu munafik itu. Ya ini yang dimaksud ayat ini. Fal ya'dzaril ladzina yukhalifuna, maka hendaklah kalian itu takut orang-orang yang menyalahi an amrihi, dari perintahnya. Maksudnya enggak sopan tadi itu. Moro-moro pergi karena enggak cocok. Mestinya kalian takut. Mengapa? Antusibahum fitnah, akan menimpa mereka fitnah, ujian. Dan itu berakibat, betul memang. Pasti berakibat. Ya macam-macam lah akibatnya. Ada orang misalnya ikut di majelis talim atau walimahan lah, walimahan ya, walimahan di Jemur. Berkatnya kan sudah diwehweno umpamanya. Terus begitu gak enak sama penceramahnya, langsung pulang. Itu akan berakibat satu, mungkin golek rezeki angel.
Ini yang dimaksud. Atau moro-moro duwe penyakit. Dan itu saya pernah mengamati begitu. Pernah itu. Dulu ada orang itu, ya sebabnya macam-macam, saya nggak tahu persis. Tapi tiba-tiba gak seneng sama saya. Terus saya pas ceramah lah, saya tahu langsung kelepat gitu, pergi. Akhirnya ya ini akan diberi musibah oleh Allah. Ya penyakit. Au yusibahum adzabun alim. Wah, ini yang berat ini. Nanti akan diberi azab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Jadi ini juga akhlak juga. Maksudnya apa? Kita ini harus menghargai perasaan orang lain. Perasaan. Misalnya ya, ini acara kirim doa, si mimpin tahlil Abah Sumali umpamane le. Dia berharap sebenarnya yang mimpin itu saya umpamanya, berharap di hati karena merasa tokoh. Tiba-tiba MC selanjutnya tahlil akan dipimpin oleh Mbah Mudin Abah Sumali. Dia tek ngono hati ini. Rodok gak enakan terus langsung mulai adek nggo berkate sebelah Mbah Manil. Nah, itu pasti nanti akan terjadi musibah. Ini ayatnya. Karena apa? Ngelarakno atine wong liya. Masya Allah, sedemikian komplit panduan Al-Quran. Jadi kita dibiasakan harus menghargai orang lain. Harus menghargai. Ya ini sebenarnya kepada para kiai juga iya. Jadi kiai, khotib itu kalau khutbah Jum'ah itu ojo dowo-dowo. Itu enggak menghargai sing ngantuk itu. Wong akeh sing ngantuk iki khutbah. Ya sing ngrungokno iki lho. Sumpek teman. Termasuk yang ngaji begini ini. Kau oleh ngaji tawa-tawa, karena berkate tawa-tawa. Itu yang garai sumpek kan. Apa meneh wis karena sarapannya bisa. Berarti mulai besok ada lagi sarapannya. Cuma nggak sebanyak yang kalau nggak liburan gitu aja, nggih. Nanti saya bilang Mbak Tutul. Jadi kita ini harus dibiasakan menghargai. Contoh lagi ya, yang sederhana. Dan ini saya praktekkan saya pribadi. Ada beberapa, kalau habis ceramah kan mesti disuruh makan. Ya nggak selalu tapi sering-sering lah. Disuruh makan. Kan yang ikut makan kan biasanya tokoh-tokoh. Ya kiai-kiai setempat, terus pejabat. Itu kalau kita makan, ini khususnya mas-mas santri ya. Kalau kita makan, kebetulan habis duluan. Ya, sementara yang lain masih makan. Usahakan jangan pamit di saat orang masih sedang makan. Maksudnya bareng-bareng itu. Karena itu ya menyinggung perasaannya sing gurung tek. Isin toh. Gak dintekno iku enak, dintekno iku ditinggal iku eman. Jadi usahakan minimal lah di beberapa orang sekitar itu sudah selesai semua makan. Selesai semua makan baru pamit.
supaya enggak menyinggung perasaan orang lain. Dan itu memang ya orang-orang yang hatinya meleleh yang bisa begitu. Jadi di saat makan bareng-bareng, nunggu yang lain berhenti makan baru pamit. Oh, coba mau ini sampean, Pak, kula ngapunten nggih di sini. Mungkin wajah juga. Gak jawab kan dia gak enak. Jawab gini cik mencucu. Kula mantuk riyen nggih, Pak. Wong nganti abdu lho nggih, mlume biur. Kan dia gak sopan nih. Membuat panganane wong-wong metu. Ya Allah, itu penting. Penting itu. Terus ini lagi, ya namanya orang. Zaman pas jagongan, ya jenenge moro-moro ana sing ngentut. Dek banter nang ngentut. Tut. Itu sing apik lho ya. Aja malah takon dobel iki. Harus pura-pura gak krungu. Sepurane. Lho ana apa? Aku ngentut. Oh, gak krungu aku. Padahal banter. Tapi ya gak enak sing ngentut terus muni ngene. Kopok PR iku. Lah iku sing gak enak iku terus ngelokno kopok niku sing gak enak. Tapi iku nyelametno orang lain. Tapi kalau mas-mas santri biasa ngelono wis malah didepno yang raine kancane. Ya mudah-mudahan kita diajarkan oleh Al-Quran selalu berakhlakul karimah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, semoga walaupun satu ayat yang kami pelajari menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, yang maslahah. Ya Allah, mudah-mudahan kami bisa mengamalkan ajaran Al-Quran yang hubungannya terkait dengan berakhlakul karimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.